Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Laila Hayati dengan NIM 240700050 kelas B2 RPL 2024 PG PAUD IKIP Siliwangi Cimahi. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Hak Anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Chandra Asri Wirnarsi SH MPD. Bahasan kali ini adalah tentang perlakuan kekerasan pada anak atau violation. Definisi dan ruang lingkup. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, verbal, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok. Menurut Journal of Child Abuse and Neglect, penganiayaan terhadap anak adalah setiap tindakan terbaru atau kegagalan untuk bertindak dari orang tua atau pengasuh akibat perbuatannya menimbulkan kematian, kerusakan fisik serius atau emosional yang membahayakan. Pelecehan seksual atau eksploitasi, tindakan atau kegagalan, tindakan yang menyajikan risiko besar akan bahaya yang serius. Berikut merupakan bentuk-bentuk kekerasan pada anak. 1. Kekerasan psikologis. Kekerasan dalam bentuk ini biasanya yang diserang adalah mental, emosional, dan psikis anak. Perbuatannya misalnya dengan mengancam, mempermalukan di depan umum, memarahi dengan bentuk berteriak, meremehkan kemampuan anak, dan bullying. Yang kedua, penelantaran anak ataupun pengabaian terhadap anak. Orang tua yang mengabaikan kewajibannya dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok, makan dan sandang, rumah untuk melindungi anak dari panas dan hujan, pendidikan, kebersihan, kesehatan, pengasuhan, serta tidak memberikan rasa aman dan kasih. Yang ketiga adalah kekerasan fisik. Orang tua yang bersikap keras kepada anaknya berdalih untuk mengajarkan kedisiplinan. Sebetulnya mengajarkan anak itu tidak harus disertai dengan memukul, mencubit, menampat, menjambak, membuat anak memar, menendang, menarik telinga, atau mengguncang anak. Selanjutnya adalah pelecehan seksual anak. Kekerasan dalam aspek pelecehan seksual ini bukan hanya kontak langsung ataupun menyentuh, akan tetapi perbuatan mengekspos gambar, foto, atau materi seksual lainnya. Anak yang pernah mengalami kekerasan akan mengalami trauma berkepanjangan dan membutuhkan bantuan tenaga psikolog. Tidak dipungkiri, tindakan seksual ini bisa dilakukan pula oleh orang terdekat, misalnya orang tua, paman, kakek, atau nenek. Selanjutnya adalah studi kasus yang ada di lingkungan sekitar saya. Seorang anak laki-laki berinisial R tinggal bersama kedua orang tuanya dan satu adik kandungnya. Ibunya memiliki sifat temperamental. Ibunya sering membentak dengan suara keras hanya karena hal yang sepele dan dikata-katai dengan kasar dan kurang baik oleh ibunya. Juga diberi perlakuan tidak menyenangkan seperti dipukul, dijewer, atau jenis kekerasan lainnya. Penyebab kekerasan pada anak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan kepada anak. Bisa faktor biologis, yaitu berasal dari internal anak, pengaruh genetik dan hormon, atau eksternal, yaitu dari lingkungan sekitar. Anak kadang kala menjadi tumpuan kekesalan orang tua dengan banyaknya tekanan hidup, membuat depresi berkepanjangan dan menimbulkan tindakan agresi atau perasaan-perasaan marah yang kadang berlebihan sehingga melakukan tindakan melukai baik fisik maupun verbal. Dampak kekerasan pada anak. Dampak negatif akibat kekerasan pada anak diantaranya gangguan psikologis, membentuk mental buruk, dan anak cenderung melakukan kekerasan ulang, tidak percaya diri dan mengalami trauma yang panjang, sulit percaya pada orang lain, sulit berkonsentrasi, kecenderungan melukai diri sendiri, dan perkembangan otak yang terhambat. Upaya pencegahan dan perlindungan di tingkat keluarga. 1. Edukasi parenting. Orang tua diberi pelatihan tentang pola asuh yang positif dan komunikasi yang sehat. 2. Pengendalian stres, membantu orang tua dalam mengelola stres. 3. Waktu berkualitas, meluangkan waktu untuk mendengarkan anak dan membangun kedekatan emosional. 4. Tidak membenarkan kekerasan. Di lingkungan sekolah. 1. Pelatihan guru, meningkatkan kompetensi pendidik dalam mengenali tanda-tanda kekerasan. 2. Program anti kekerasan. 3. Konselor sekolah atau menyediakan layanan konseling. Selanjutnya di masyarakat. 1. Peningkatan sistem pelaporan, yaitu memberikan akses mudah dan aman bagi anak atau saksi pelapor. 2. Peran tokoh masyarakat, yaitu melibatkan tokoh agama, adat, dan pemimpin lokal dalam edukasi dan perlindungan anak. Di sini ada aspek hukum tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 80, yaitu kekerasan pidana kurang lebih 3,5 tahun atau denda 72 juta. Yang kedua, luka berat kurang lebih 5 tahun, denda 100 juta. Yang ketiga, kematian akibat kekerasan kurang lebih 10 tahun dan denda 200 juta. Yang terakhir, jika pelaku orang tua, hukumannya ditambah sepertiga. Jadi kesimpulannya adalah, kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melanggar hak-hak dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, baik fisik, mental, maupun sosial. Bentuk kekerasan bisa bersifat fisik, verbal, emosional, seksual, atau penelantaran. Meskipun sering terjadi di lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah, dampaknya sangat serius dan jangka panjang, meliputi trauma psikologis, gangguan perilaku, bahkan resiko kesehatan mental di masa depan. Upaya pencegahan dan perlindungan memerlukan peran aktif dari keluarga
sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Edukasi tentang pengasuhan positif, deteksi dini, dan penegakan hukum harus menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan. Berikut adalah daftar pustaka. Materi ini saya ambil dari buku Ibu Chandra Asri Windarsi, IKIP Siliwangi, materi PPT Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, WHO Sutanto Purwandari, dan sumber-sumber jurnal relevan. Berikut ini adalah video implementasi edukasi kepada anak didik saya tentang bagaimana cara untuk melindungi diri dari kekerasan.